Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Tata Anissa Kalisa, Sania Indasari, Ulfiani, Yani Mulyani, dan Yordan Ilham Taftazani akan membahas tentang utang pemerintah. Nah, apa sih yang akan pertama kita bahas? Pertama-tama kita akan membahas tentang APBN, kepanjangan dari Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara. APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, ada pengertian dari belanja negara. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri dari dua macam. Yang pertama ada belanja pemerintah pusat dan yang kedua ada transfer ke daerah. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun ke depan. Pertanggungjawaban APBN setiap tahunnya ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya ada sumber-sumber keuangan negara Indonesia. Ada dua macam. Yang pertama, sumber dari dalam negeri dan yang kedua, sumber dari luar negeri. Kita akan sebutkan sumber keuangan negara dari dalam negeri terlebih dahulu. Ada pajak, retribusi, keuntungan BUMN dan BUMD, denda dan sita, percetakan uang, pinjaman uang, sumbangan hadiah dan hibah, dan juga penyelenggaraan undian berhadiah. Lalu sumber keuangan negara Indonesia dari luar negeri ada pinjaman program dan pinjaman proyek. Materi selanjutnya mengenai cara menutup defisit keuangan negara melalui utang. Utang pemerintah dan APBN. Kaitannya apa? APBN setiap tahunnya bisa dikatakan selalu defisit anggaran. Artinya, pengeluaran selalu lebih besar daripada penerimaan negara. Kekurangan anggaran negara ini ditutup dengan utang. Jadi ketika APBN itu defisit, hal ini dapat ditutup dengan utang. APBN yang defisit ditambal dengan utang, yakni untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, lalu kedua diperuntukkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, selain yang tadi, alasan negara berhutang itu apa sih? Yang pertama, menjaga momentum dan menghindari opportunity loss. Adanya kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, misalnya penyediaan fasilitas kesehatan dan ketahanan pangan. Penundaan pembiayaan justru akan mengakibatkan biaya atau kerugian yang lebih besar di masa mendatang. Yang kedua, memberikan warisan aset yang baik untuk generasi selanjutnya. Warisan yang baik muncul ketika utang digunakan untuk membiayai hal-hal yang produktif dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang, contohnya pendidikan. Yang ketiga, menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mengembangkan pasar keuangan. Utang pemerintah pusat dapat berasal dari pinjaman luar negeri dan dalam negeri dan surat berharga negara. Profil utang pemerintah dapat kita lihat rasio utang Indonesia terhadap PDB rentang 2005 sampai 2018. Rasio utang. Semakin kecil rasio utang berarti semakin besar daya atau kapasitas dari subjek yang berutang untuk bisa mempertanggungjawabkan atau melunasi utang. Nah, yang selanjutnya adalah utang pemerintah. Utang pemerintah adalah utang yang dimiliki pemerintah pusat yang terdiri dari pinjaman dan surat berharga negara, atau bisa disingkat dengan SBN. Utang pemerintah terbagi menjadi dua. Ada utang pemerintah ke luar negeri dan ada utang pemerintah ke dalam negeri. Contoh utang pemerintah ke luar negeri adalah IMF dan Bank Dunia, sedangkan contoh utang pemerintah ke dalam negeri adalah masyarakat negara itu sendiri. Dalam membahas mengenai utang pemerintah, kita juga mengenal apa yang dinamakan konsep rasio utang, yakni seberapa besar persentase utang terhadap produk domestik bruto sebuah negara. Data terbaru menunjukkan pada kuartal 2 tahun 2020 atau pada bulan Juni 2020 dirilis bahwa utang negara berada pada angka
6.026,85 triliun atau setara dengan 37,3% dari produk domestik bruto pada kuartal 2 tahun 2020. Ini terjadi peningkatan dari 34,5% pada kuartal 2 tahun 2019. Oke, setelah kita mendengarkan penjelasan panjang lebar sebelumnya, pasti kalian bertanya kan, ada nggak sih dampak positif dan negatifnya kalau negara memiliki hutang luar negeri? Berikut dampak positif kalau negara punya hutang luar negeri nih. Pertama, pembangunan infrastruktur bagi negara berkembang. Negara berkembang butuh banyak biaya. Oleh karena itu, suatu negara membutuhkan utang untuk membangun infrastruktur, sarana, dan prasarana bagi rakyatnya. Kedua, menjalin hubungan bilateral. Hubungan ini dapat merekatkan kerjasama dari kedua negara. Nah, yang terakhir nih, hutang sebagai bentuk pengakuan negara lain loh bahwa negara berkembang dapat terus tumbuh dengan berjalannya waktu. Udah ada dampak positifnya nih ya, pasti hutang juga punya dampak negatifnya. Seperti pertama, membebani APBN. Semakin banyak hutang yang dimiliki, akan semakin besar pula APBN negara tersebut. Dua, mengalihkan subsidi untuk bayar hutang. Hal ini akan mengurangi anggaran subsidi untuk rakyat. Jadi sebenarnya hutang tuh hal yang positif atau negatif sih? Menurut saya nih ya, tergantung, khususnya dapat dilihat dari dua hal. Pertama, hutangnya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik atau enggak sih? Yang kedua, hutangnya dipakai untuk hal apa? Apakah hal yang bersifat produktif atau enggak? Nah, teman-teman, begitulah sekilas penjelasan mengenai hutang negara. Hutang negara akan sangat bermanfaat apabila dialokasikan penggunaannya untuk membiayai pembangunan-pembangunan yang sifatnya produktif. Adalah hal yang wajar bagi sebuah negara di dunia untuk memiliki hutang. Bagi negara, hutang sangat menguntungkan. Dan bagi pemberi hutang juga menguntungkan sebagai media investasi. Yang patut dipikirkan oleh masyarakat adalah bagaimana pengelolaan hutang itu dapat digunakan dengan baik. Terima kasih, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan baru. Terima kasih.